Yang Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rencananya akan dibentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren di seluruh Indonesia yang sudah ratusan tahun. Menyusul ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazi Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah akan mengaudit dan mendata bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan audit dimulai dari pondok pesantren yang berusia paling tua, yakni di atas 100 tahun. Karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya dengan Pak Menteri Agama, nanti juga dengan berbagai kementerian, akan terus melakukan kerja-kerja bersama mengatasi berbagai hal menyangkut penyelamatan pesantren-pesantren dengan usia yang sangat tua di atas 100 tahun dan bangunan-bangunan yang rawan. Terkait hal ini, Menteri Agama Nasaruddin mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pendataan. Atas konsen Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakra. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan. Dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang memiliki persetujuan bangunan gedung. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Qazi di Sidoarjo, Jawa Timur. Terkait besaran anggaran, Kementerian PU masih menghitungnya bersama pihak terkait. Realisasi Ponpes Al-Qazi ini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Iya. Sudah dibersihkan, tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak masih lebih murah kan kalau dirobohkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa petinggi Google Indonesia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam kasus tersebut, Kejagung menetapkan 4 tersangka, 1 diantaranya masih buron. Kejaksaan Agung terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan salah satu tersangka, Nadiem Makarim. Terbaru, Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia, inisial PRA, sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Senin 6 Oktober 2025. Selain memeriksa pihak Google, dalam keterangan persnya, Kejagung juga telah memeriksa 10 saksi lain dari pihak swasta dan pemerintah. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. 3 tersangka telah ditahan, sementara 1 tersangka, yakni Juristan, masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengacara Hotman Paris mempertanyakan bukti kerugian negara dalam penetapan tersangka Nadiem di sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta Selatan. Sementara itu, Kejagung meminta majelis hakim menolak pra-peradilan Nadiem karena dianggap cacat formil. Untuk ketiga kalinya sidang pra-peradilan Nadiem Makarim kembali digelar. Kali ini tim pengacara Mendikbudristek 2019-2024 itu menghadirkan ahli hukum pidana Hairul Huda. Huda menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka terlalu terburu-buru.
Alasannya, jaksa penuntut umum belum memiliki bukti yang memadai, termasuk tidak adanya bukti kerugian keuangan negara yang ditetapkan lembaga resmi. Nah, yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada, pertama, perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Argumen yang sama disampaikan Hotman Paris. Pengacara Nadiem itu menyinggung keputusan MK tentang perlunya hasil audit resmi untuk menghitung kerugian negara. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Menghadapi serangan balik Nadiem, Kejaksaan Agung meminta majelis hakim menolak pra-peradilan yang diajukannya. Kejaksaan menilai permohonan Nadiem cacat formil dan terkesan asumsi. Bersama 4 orang lainnya, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka terkait pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook. Negara merugi hingga 1,9 triliun. Tak terima, Nadiem melawan jaksa dengan ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita awali informasi, 2 sekolah internasional di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten mendapat ancaman bom melalui pesan singkat. Namun tim penjinak bom tidak menemukan benda berbahaya di 2 sekolah tersebut. Tim gabungan dari Gegana Polda Metro Jaya, penjinak bom dan Polres Tangerang Selatan menyisir 2 sekolah internasional yang mendapat ancaman bom. 2 sekolah yang mendapat ancaman bom yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro. Setelah adanya laporan, polisi terjunkan tim untuk menyisir 2 sekolah tersebut. Namun menurut Kapolres Tangerang AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak menemukan benda berbahaya di 2 lokasi tersebut. Jadi sementara kita dalami, sementara kita melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan. Disampaikan ke WhatsApp maupun ke email ke pihak manajemen sekolah tentunya ya. Tentang bunyi ancamannya itu dari 2 sekolah ini sama atau berbeda? Nanti kami akan sampaikan. Dalam waktunya dari Jakarta Nanyang sekolah yang di sini berapa lama, Pak? Pada saat pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari ya. Namun kemudian di Jakarta Nanyang School itu diketahui pada pagi hari, untuk di Mentari Intercultural School itu diketahui pada siang hari. Ancaman bom untuk 2 sekolah ini dikirim lewat pesan singkat dan email. Dalam pesan singkatnya, pelaku meminta uang tebusan $30.000 dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Meski mendapat ancaman, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, setelah 9 hari bekerja keras mengevakuasi korban, operasi SAR pencarian korban ambruknya pesantren Al-Qazi di Sidoarjo resmi ditutup. 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Qazi di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan sisa runtuhan. Lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing, sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang, termasuk potongan tubuh. 104 orang selamat, sementara 67 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Terkait ambruknya Ponpes Al-Qazi, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari Ponpes tersebut. Nah, itu nanti kita
akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya dari DPM, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Senin sore 29 September menjadi hari penuh duka, khususnya bagi para santri di Ponpes Al-Khozini. Bangunan yang sedang dalam tahap pengecoran mendadak runtuh, menimbun ratusan santri yang sedang sholat asar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hendri Aprilia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah ada jurnalis iNews Hendri Aprila di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Hendri, selamat malam. Bagaimana kondisi di pondok pesantren setelah tim SAR resmi menyatakan pencarian terhadap para korban sudah ditutup? Ya baik, untuk sejauh ini Reni, di malam hari tepatnya baru saja kami memantau ini tidak ada aktivitas lain yang kemudian kalau tadi pagi juga langsung dipimpin oleh Kabasarnas untuk melakukan penghentian proses evakuasi yang sudah berlangsung selama 9 hari dalam robohnya satu musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kemudian informasi yang kami dapatkan pun bahwa secara keseluruhan ini ada 171 korban yang berhasil dievakuasi. Dengan rincian 104 korban berhasil diselamatkan ataupun dievakuasi dengan kondisi selamat. Kemudian ada 67 korban dengan yang ditemukan ataupun dievakuasi dengan dievakuasi meninggal dunia, dan kemudian ada 8 body part yang tentunya ini sejauh kami memantau bahwa sekiranya ada 17 korban yang sudah berhasil dievakuasi, dengan total sisanya ini sekiranya ada 50 korban yang masih dalam proses pendataan ataupun identifikasi. Dan ini juga pemirsa tentunya berkaitan dengan proses lanjutan dalam hal ini adalah runtuhnya ataupun robohnya satu musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Mengingat informasi yang terakhir yang kami terima bahwa dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur pun tadi sore langsung memantau bagaimana proses dan juga penyelidikan dari runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini sendiri. Dan tidak hanya itu, Reni dan juga pemirsa, tentunya juga disampaikan juga oleh pihak BNPB berkaitan dengan asesmen yang juga ini akan melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan dari sejumlah bangunan yang ada di sekitaran dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Karena mengingat ini akan juga dipantau apakah ada dampak-dampak yang juga mengalami dari insiden runtuhnya musola tersebut. Dan tidak hanya itu, Reni juga pemirsa, tentunya sampai dengan malam hari ini, tadi di siang hari pun pihak dari tim SAR gabungan sudah tidak ada di lokasi, bahkan pihak pengamanan pun juga tidak ada di lokasi untuk langsung kami pantau bagaimana proses dari penutupan ataupun pemberhentian proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, Reni dan juga pemirsa, tentunya kami memantau sampai sejauh ini di lokasi pesantren ini sudah dipasangkan garis polisi ataupun polis line, yang juga ini di lokasi tempat runtuhnya musola pun juga sudah ditutupi oleh kain biru yang tandanya pihak dari perwakilan ataupun dari alumni pesantren pun sudah mengawasi secara penuh bagaimana proses perizinan maupun proses peliputan. Bahkan juga ini untuk warga maupun dari wali santri tidak dapat mendekat ke area pondok pesantren karena mengingat masih dalam proses penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Ini kami akan terus pantau bagaimana update terkini di lokasi setelah ataupun pasca penutupan ataupun berakhirnya proses evakuasi selama 9 hari yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Reni. Baik, Hendri, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus menunggu update dari tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Hendri. Ya, isak tangis mewarnai pemakaman santri korban ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski terpukul, keluarga mengaku ikhlas. Ibunda santri Daul Milal tidak kuasa menahan tangis saat proses serah terima jenazah putranya usai teridentifikasi.
Ia tak percaya bahwa Daul Milal turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September lalu. Bismillah lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah syahid. Meski terpukul, keluarga Daul Milal mengaku telah ikhlas dan meyakini putranya meninggal dalam keadaan syahid. Duka juga menyelimuti keluarga Abdul Fattah. Jenazah anak berumur 18 tahun itu dibawa ke kampung halamannya usai diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, jenazah disolatkan sebelum dimakamkan. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga sempat turut mengantar kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya Senin dini hari. Untuk yang Jeringi ini Abdul Fattah, ini yang Jeringi Asim Bambal, untuk yang Tambelangan hari ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang ketahui Pak? Saya mengetahui yang jadi korban. Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang Najimah. Total semua Pak WBD mungkin tahu santri? Untuk yang teridentifikasi itu ada 2. Untuk yang sekarang yang di Jeringi sama yang Tambelangan. Almarhum Abdul Fattah, salah satu remaja yang menjadi korban meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jawa Timur memastikan proses hukum atas ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo akan dilakukan. Namun penegakan hukum akan dilakukan setelah proses evakuasi dinyatakan rampung. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas kemarin Senin menegaskan Polda Jawa Timur akan melaksanakan penegakan hukum atas ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, proses penegakan hukum baru akan dilakukan setelah pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai. Bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum. Sementara itu, pakar teknik sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan, mengingatkan proses evakuasi reruntuhan bangunan harus dilakukan berhati-hati. Tapi saya sudah sampaikan pada teman-teman untuk proses pembongkaran itu harus berhati-hati, jangan sampai menarik kolom yang sudah miring ini. Ini sangat berbahaya. Bisa dilihat sendiri, bisa didokumentasikan. Kalau ini tertarik, gedung yang existing tidak selamat. Kini pembersihan puing bangunan Ponpes Al-Qazini yang ambruk telah selesai dilakukan. Dalam musibah tersebut, 104 korban selamat dan 67 santri meninggal. Tim Liputan iNews melaporkan.